Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai nas renungan kita pada hari ini Kamis tanggal 11 Desember 2025 dari kitab Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Alai di jo Jesus maak kasisiana tujolona di dogma, malengleng ate-ateku mida natoropon, ainunga pola toluari diingani au jala dang adong balajo nasida, dang hum rohaku pamulihon nasida, sojolo nilehon mangan sotung, hado rusan nasida maon didalani. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Matius 15 ayat 32 ini tentang belas kasihan Yesus terhadap orang banyak yang kelaparan. Sungguh menarik nats ini untuk kita renungkan, di mana mereka itu telah mengikutinya selama 3 hari tanpa makanan, dan tentunya dia tidak ingin mereka pulang begitu saja dengan perut lapar karena takut pingsan di jalan. Yang menunjukkan di sini adalah belas kasihnya yang mendalam dan sangat peduli pada kebutuhan fisik serta spiritual umatnya, bahkan melebihi perhatian para murid pada awalnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi patron atau gambaran kita bagaimana kita peduli terhadap orang yang menderita, terlebih dalam hal fisik di mana mereka sangat sulit untuk memperoleh makanan. Di sekitar kita masih banyak lagi orang yang tidak mampu untuk makan karena penderitaan mereka, karena tidak ada uang untuk membelinya. Mereka meminta-minta di pinggir jalan, mereka tidur di emper-emper jalan atau toko yang di mana mereka berada. Bagaimanakah kita memberikan kepedulian terhadap mereka? Yesus inilah menjadi contoh bagi kita semuanya, betapa dia bertanggung jawab terhadap orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan fisiknya. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah kesempatan kita untuk meningkatkan kepedulian kita. Bagaimana caranya supaya mereka juga memperoleh kehidupan sebagaimana kita adanya. Kalau kita lihat dalam konteks bencana alam yang luar biasa yang ada di mana-mana sekarang ini, tentu mereka sulit untuk mendapatkan makanan, sulit untuk mendapatkan tempat untuk berteduh. Inilah perhatian kita sekarang ini, bagaimana kita tergerak untuk menolong mereka agar mereka juga tidak larut di dalam penderitaannya. Mereka bisa menikmati kehidupan ini dan pelan-pelan mereka bisa melakukan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Kiranya nats ini memotivasi kita untuk belas kasihan kita terhadap orang-orang yang menderita kelaparan pada saat ini, agar mereka juga diselamatkan karena kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yang menyelamatkan hidup kita. Jadi Yesus di sini bukan hanya berkata-kata, tetapi dia berbuat, memberikan makan kepada mereka yang lapar. Kebutuhan fisik juga penting diperhatikan
seimbang dengan kebutuhan spiritual. Baiklah, kita memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin.